Sing it with me. Be it unto me according to your word, according to your Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Berikut berita gereja dalam sepekan. Hari Senin sampai Kamis, doa pagi pukul 5 sampai 6 pagi di sekretariat. Hari Senin tanggal 6 April 2020, persekutuan doa pukul 5 sore di rumah masing-masing. Hari Selasa tanggal 7 April 2020, persekutuan pribadi terpandu wanita Bethel Indonesia pukul 4:30 sore di rumah masing-masing. Hari Rabu tanggal 8 April 2020, Mesbah keluarga pukul 5 sore di rumah masing-masing. Hari Kamis tanggal 9 April 2020, persekutuan pribadi terpandu pria Bethel Indonesia pukul 6 sore di rumah masing-masing. Hari Sabtu tanggal 11 April 2020, persekutuan pribadi terpandu Tunas Remaja dan Pemuda Bethel Indonesia pukul 5 sore di rumah masing-masing. Persiapkan diri Anda dalam ibadah Jumat Agung yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 pukul 7 pagi di rumah masing-masing. Yesus telah mati dan Dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Persiapkan diri Anda untuk menikmati kebangkitannya dalam ibadah Paskah umum Minggu 12 April 2020 pukul 7 pagi di rumah masing-masing. Dan akan dilanjutkan untuk ibadah Paskah sekolah Minggu pukul 9 pagi di rumah masing-masing. Sekian berita gereja dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat apa yang sudah terjadi atas bangsa kami sampai dengan hari ini. Kami percaya semua terjadi atas seizin-Mu. Karena itu Bapa, biarlah kami sebagai bagian dari orang-orang percaya yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersehati menaikkan syafaat kami. Kami rindu Engkau sendiri yang bekerja melawat setiap bangsa kami, sehingga kondisi virus yang terjadi tidak membuat bangsa kami menjadi kacau balau, tetapi justru ada hal yang lain yang muncul, semangat untuk saling tolong menolong, semangat untuk saling peduli satu dengan yang lain. Bapak, kiranya Engkau memakai Bapak Presiden kami bersama dengan jajarannya serta setiap kepala daerah agar bersama-sama memiliki satu semangat yang sama untuk membawa Indonesia keluar dari wabah ini. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Allah yang mengangkat mereka, Engkaulah Allah yang mengizinkan mereka untuk menjadi pemimpin bangsa kami. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa buat kota kami, Kota Batu.
Ada banyak hal yang sudah terjadi dalam kota kami. Biarlah Engkau sendiri juga yang bekerja melalui pimpinan kota ini, Ibu Dewanti dan Pak Punjul bersama dengan jajarannya. Biarlah kesempatan saat ini adalah kesempatan untuk pemimpin kami juga menyadari bahwa selain melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai pemimpin dari Kota Batu, tapi beliau juga belajar untuk terus takut akan Tuhan, bergantung kepadamu, sehingga setiap kebijakan yang dibuatnya menjadi kebijakan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat. Kami serahkan juga rakyat-rakyat kecil yang ada di Kota Batu. Biarlah dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi ekonomi yang semakin tidak baik, biarlah mereka tetap mampu menghadapinya, karena kami percaya Engkau Allah yang juga akan memberikan hikmat bagi setiap orang-orang yang berharap kepadamu. Dan secara khusus kami berdoa buat gereja kami bersama dengan orang percaya yang ada di Kota Batu. Biarlah kami Engkau mampukan untuk terus menjadi terang bagi kota kami, karena kami tahu saat-saat yang seperti ini adalah saat yang paling tepat untuk kami belajar membagikan kasih yang sudah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan juga menjelang masuk masa perayaan baik Jumat Agung maupun Paskah. Biarlah masa-masa ini di mana kami masih tetap tidak dapat berkumpul, kami mampu menghayatinya, kami mampu memaknainya dengan baik, sehingga walaupun kami akan beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap menikmati kuasa kebangkitan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami dan membangkitkan semangat kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa syafaat kami ini dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. according to your promises, I can stand. Baik sidang jemaat, kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Bapa, kami datang kepadamu, kami merindukan karya Roh Kudus Allah. Kami perlu Engkau untuk mengurapi hamba-Mu, untuk mengurapi setiap pribadi kami, agar benih yang kudus ini boleh jatuh di tanah hati kami. Bahkan melalui karya-Mu, firman itu akan berarti dan bertumbuh di dalam pribadi kami masing-masing. Dikuduskan kiranya nama Tuhan, dan di dalam kekuatan kuasa nama Yesus,
kami mengangkat permohonan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Sidang jemaat, minggu lalu kami sudah bersama-sama membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya harap saudara masih mengingat semua kebenaran yang telah saudara dengar pada minggu yang lalu. Bagaimana Tuhan meminta supaya di dalam kondisi yang seperti ini, saudara akan menolong diri saudara sendiri agar saudara mengkuatkan dan meneguhkan hati saudara. Bahkan firman Allah juga sudah menolong saudara untuk bagaimana saudara bisa menikmati kekuatan yang datang dari Tuhan. Karena hanya kekuatan yang datang dari Tuhan yang akan menolong saudara untuk dikuatkan dan diteguhkan. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dengan tema kebenaran iman yang teruji yang terambil di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Baiklah, untuk teks ini kami akan baca bergantian. Kita akan baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bahkan seperti awan yang melindungi kita, mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang wajib kita lakukan. Ayat kedua. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Pembacaan kebenaran ini menyadarkan kita bahwa ada banyak orang sekeliling kita yang sedang menyaksikan kehidupan kita laksana tontonan sebuah perlombaan. Coba saudara perhatikan ayat pertama. Agar kita dapat berhasil dalam perlombaan yang sifatnya wajib untuk kita lakukan, tidak ada pilihan. Ada beberapa persyaratan yang firman Allah katakan agar kita melaksanakan perlombaan ini dengan yang pertama, berlomba dengan tekun dan kesungguhan hati. Mengingat kita sedang berlomba untuk meraih mahkota kehidupan, mahkota yang abadi sifatnya. Yuk kita teguhkan hati kita dengan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Orang mengikuti perlombaan di mana dikatakan oleh firman Allah, ia menguasai dirinya dalam segala hal. Sedangkan mereka ingin meraih mahkota yang fana. Kalau saudara dan saya dinasehati oleh firman Allah untuk meraih mahkota yang kekal. Untuk itu firman-Nya menasehatkan saudara dan saya agar kita melakukan perlombaan itu dengan kesungguhan hati. Yang kedua, firman menyarankan agar kita menjalani kehidupan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara perhatikan kebenaran pada ayatnya yang kedua.
Di dalam teks kami, ada banyak orang yang terjadi sekeliling kita, bahkan terlalu banyak. Saat ini saudara mendengar banyak berita-berita yang mungkin sempat membuat saudara ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan. Tetapi firman mengajarkan agar pandangan mata kita tetap tertuju kepada Yesus. Ada satu contoh kisah yang terdapat di dalam kitab Injil Matius 14. Kita coba perhatikan Injil Matius 14 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31 tentang pengalaman Petrus. Kita akan baca bergantian ayat 26 sampai 31. Firman Tuhan katakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. 27. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Sama-sama kita baca ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Firman Tuhan ingin menolong saudara, ingin menolong saya. Karena pada waktu Petrus mengarahkan pandangannya kepada sesuatu yang terjadi sekelilingnya, maka firman memberitahu, ia mulai tenggelam. Saya sarankan kepada saudara, jangan saudara terlalu banyak dan terlalu terlibat mengikuti berita-berita yang terjadi saat ini sekitar saudara, tanpa saudara mengimbangi dengan mengisi atau mengkonsumsi firman Allah dalam hidup saudara. Isi sebanyak-banyaknya kehidupan kita dengan firman. Asupan firman sangat perlu di dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Langkah ketiga, waktu pandangan mata kita terarah kepada Yesus, maka firman memberitahu kepada saudara, ia akan memimpin melalui kebenaran-kebenarannya menuju kepada iman yang sempurna. Mengapa? Karena firman Allah memberitahu kepada kita bahwa iman itu datang dari pendengaran. Coba kita perhatikan di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17. Apa yang firman Allah memberitahu kepada saudara? Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Baiklah, kita bersama-sama akan perhatikan apa yang firman Allah memberitahu kepada kita. Biarlah kita boleh bersama-sama akan menolong diri kita untuk memenuhi hidup ini dengan kebenaran firman Tuhan, dan sekali lagi firman dan firman. Baiklah saudara, saya akan ceritakan apa yang Tuhan percayakan untuk saya alami dalam kenyataan yang seperti ini. Saya paling suka untuk dengar berita. Dan satu hal yang saudara perlu tahu, tanpa saya sadari, lambat atau cepat, ternyata rasa ngeri mulai menguasai hidup saya. Menghadapi kenyataan hari-hari ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Ternyata 2 minggu terakhir ini, saya mengambil keputusan untuk saya tidak lagi mau mendengarkan berita-berita
yang sempat membuat saya goncang. Dan pada waktu itu saya mengambil keputusan untuk memberhentikan saat di mana saya mendengar berita, dan kemudian saya belajar untuk mengambil sebanyak-banyaknya waktu untuk berdoa dan membaca firman. Saya ambil kesempatan ini untuk mengisi jiwa saya. Saya katakan, Tuhan, aku tidak mau terpolusi dengan kenyataan yang ada. Saya harus tetap Kau temui dalam perkenanan hati-Mu. Berbicaralah dan beracaralah dalam kehidupanku. Dan ternyata saudara, di tengah-tengah persekutuan saya dengan Tuhan, satu hal yang saya nikmati, Ia berfirman. Firman Tuhan katakan bahwa aku sedang menggoncang bumi. Dan bukan bumi saja yang kugoncang, aku pun akan menggoncang langit. Aku sedang menampi kemurnian umatku, karena aku datang untuk mencari iman. Dan saudara, teringatlah saya akan kebenaran firman-Nya. Saya katakan, Tuhan, aku ingat ada kebenaran ini. Dan saya belajar untuk mencari kebenaran ini, dan saya temui di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Apa yang firman Allah katakan? Waktu itu firman Tuhan berbicara kepada kehidupan saya secara pribadi. Waktu itu suaranya menggoncang bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Dan ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan dari apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Untuk itulah marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Karena Tuhan menginginkan kita beribadah dengan menghormati Dia dan takut kepada Dia. Sebab firman Allah katakan, Ia Allah adalah api yang menghanguskan. Saudara, satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Di dalam kondisi yang seperti ini, apakah pandangan saudara? Apakah pendapat saudara? Apakah tindakan saudara? Pernahkah saudara memikirkan sesuatu yang lebih berarti dari saudara hanya tinggal di rumah? Saudara, saya mengambil keputusan. Kalau toh saya ditemui di dalam kenyataan mati, saya pun ingin mati dalam pelayanan. Saya rindu untuk tetap ditemui. Dan Tuhan menemui saya sedang bekerja. Saya tidak mau tinggal di rumah untuk menolong diri saya. Tetapi saya akan tetap melakukan aktivitas pelayanan. Dan bagaimana saudara? Apakah saudara akan tetap mengurung diri, mengasihani diri? Dan ini bukan waktunya. Tuhan menghendaki supaya kita mengikuti apa yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu saya mohon kepada saudara, marilah kita akan menolong diri saudara sendiri supaya kita boleh mengikuti apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saya selalu berdoa, kiranya Tuhan akan menolong saudara masing-masing dan penuhilah hidup saudara dengan satu karya Tuhan lewat masa yang kelam ini. Jangan penuhi hidup saudara dengan kekhawatiran, ketakutan. Dan biarlah saudara akan mengingat benih firman Allah yang sudah pernah saudara dengar. Bahkan mungkin saudara sudah menikmati berkat firman itu dalam hidup. Di manakah itu kebenaran sekarang? Biarlah Tuhan sendiri akan beracara dalam hidup saudara. Kiranya Tuhan akan menolong saudara. Dan biarlah kita akan bersama-sama
angkat permohonan doa kita agar kita diteguhkan, dikuatkan, dan bahkan Tuhan akan menuntun saudara untuk mengerti apa yang harus saudara lakukan. Dan jadi satu hal yang saudara perlu tahu, Dia siap untuk menuntun langkah saudara. Kiranya Tuhan berkati dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau yang bersama-sama dengan kami pada saat ini, kiranya Engkau sendiri akan berbicara dalam setiap pribadi kami, agar kami boleh menikmati karya Allah yang luar biasa, sehingga Tuhan sendiri akan munculkan keberanian, sukacita, damai sejahtera, sebab kami mengetahui Tuhan, sejahtera itu hanya datang dari Tuhan. Dan biarlah kami boleh mendekat, bahkan melekat kepadamu, dan kami tetap beraktivitas untuk melakukan apa yang perlu kami lakukan. Memperhatikan orang-orang sekeliling kami, dan di dalam kuat kuasa nama Yesus, kekuatan yang baru yang selalu Tuhan anugerahkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah sidang jemaat, kedangkanlah kedua belah tangan saudara dengan penuh keyakinan, karena Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ia akan menganugerahkan damai sejahtera sukacita yang berasal dari surga. Dan terimalah ketenangan, terimalah keteduhan yang berasal dari Tuhan. Dan pada saat ini kami sambut berkat itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.